Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gembong Seto Hendro Sudagung SHSPN MKN selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Dr. Hazlina SHMM MKN selaku penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Oce Gustian Mahyosi, NPM 181700015, mahasiswi jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisa Perkara Objek Sengketa Tanah atas Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam kurung studi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kerangka teoritis dan kerangka konsep, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Tanah merupakan karunia dari Tuhan dan menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Tanah juga salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dalam mencapai kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai, dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penguasaan tanah secara umum dalam Pasal 33 ayat 3 yang tegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah ditegaskan bahwa dalam hal hak atas tanah di atas hak pengelolaan akan dilepaskan maka pelepasan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada menteri. Hingga saat ini masih ditemukan transaksi jual-beli di bawah tangan di mana transaksi jual-beli dibuktikan hanya menggunakan sebuah bukti pembayaran yaitu kwitansi dan ada pula yang menyertakan dengan surat pernyataan peralihan dari penjual ke pembeli. Sedangkan kekuatan pembuktian kwitansi tersebut tidaklah kuat dan akan mengakibatkan terhambatnya peralihan hak saat akan didaftarkan di kantor pertanahan, sehingga tidak memberikan rasa aman kepada penjual dan pembeli. Kota Pontianak salah satu daerah yang masih ditemukan jual beli di bawah tangan. Seperti kasus ini, meskipun sudah banyak masyarakat Kota Pontianak yang sadar untuk melakukan transaksi jual beli melalui pejabat pembuat akta tanah, hal inilah yang menyebabkan kesulitan bagi pembeli ketika ingin mendaftarkan hak atas tanah yang ia beli. Karena jual beli di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, seperti akta yang dibuat oleh PPAT, sehingga membutuhkan bukti-bukti surat lain untuk memperkuat pembuktian atas jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Jual beli di bawah tangan merupakan peristiwa hukum pada kasus ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak bahwa penggugat yaitu pembeli Haji Agus Nadi Usman mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu Nurdin Haji Usman yang mana tergugat adalah penjual alias adik dari penggugat agar mendapatkan pernyataan bahwa jual beli yang dilakukan pada tahun 2012 persisnya tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan di bawah tangan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum serta mendapatkan izin untuk melakukan proses balik nama di kantor turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Penggugat telah membeli 3 bidang tanah dari tergugat seharga 500 juta rupiah dibayar lunas. Adapun ketiga sertifikat tersebut atas nama Nurdin Haji Usman yaitu sertifikat hak milik nomor 13606, sertifikat hak milik nomor 9727 dan sertifikat hak milik nomor 9721. Penggugat mencari tergugat untuk melakukan proses balik nama kepemilikan ketiga bidang tanah tersebut. Namun keberadaan tergugat yang semula beralamat Jalan Gusti Hamzah RT 4 RW 10 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, maka penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama terhadap tanah dan bangunan tersebut tanpa hadirnya tergugat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Sehingga rumusan masalah yang ditimbulkan yaitu yang pertama, bagaimana proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dalam kurung Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Yang kedua, bagaimana kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan pengadilan dalam kurung Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dalam kurung Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri dalam kurung Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak nomor 24 garing Perdata Gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan dan kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan pengadilan. Manfaat praktis bagi penulis yaitu untuk mengetahui atau menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil pengurusan pengadilan. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pontianak, mengetahui mengenai bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pontianak, mengenai perkara objek sengketa tanah, yaitu proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan pengadilan. Bagi instansi, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan pengadilan. Adapun kerangka teoritis dan kerangka konsep, yaitu yang pertama, kerangka teoritis ada negara hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Kerangka konsep yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Yang kedua, penyelesaian sengketa tanah. Yang ketiga, balik nama sertifikat hak atas tanah. Dan yang keempat, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanahan garing atau biasa yang disebut dengan ATR garing BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan dalam kurung Permen ATR garing BPN nomor 11 tahun 2016. Kemudian, metode penelitian yang disesuaikan yaitu yang pertama, metode pendekatan. Dilakukan dalam penulisan proposal ini yaitu yuridis normatif. Yang kedua, metode pengumpulan bahan hukum. Yang pertama, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Yang keenam, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Yang delapan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran pertanahan. Bahan hukum sekunder yaitu akan menggunakan berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan internet. Yang ketiga yaitu wawancara. Menurut Puja dan Ningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan membentuk responden untuk berkomunikasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 isinya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3
proses atau mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri dalam kurung putusan pengadilan negeri Kota Pontianak nomor 24 garing perdata gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Bab keempat, kedudukan sertifikat tanah berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri dalam kurung putusan pengadilan negeri Kota Pontianak nomor 24 garing perdata gugatan garing 2021 garing PN Pontianak. Dan bab kelima yaitu penutup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.